saya Vina Rahmatul Ummah, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni, di mana tugas video kali ini yaitu tentang sastrawan idola. Pada video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sastrawan idola saya, yaitu beliau Sapardi Djoko Damono. Siapa sih yang tidak mengenal Sapardi? Paling tidak kita sudah pernah mendengar namanya, bukan? Ketika mungkin SD, ketika MTS, atau ketika aliyah. Karena memang nama beliau itu sangat tersohor sekali di dunia sastra. Sebelumnya kita sedikit berkenalan dengan biografi Sapardi, yaitu beliau termasuk salah satu sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau merupakan sastrawan pada angkatan 70-an. Beliau merupakan anak dari pasangan Satyoko dan Saparya. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD Kesatrian Keraton Surakarta, SMP Negeri 2 Surakarta, SMA Negeri 2 Surakarta, kemudian melanjutkan kuliah di UGM di bidang Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Barat. Setelah itu beliau meneruskan studinya S2 di Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat. Dan pendidikan yang terakhir yaitu beliau melanjutkan studi doktor di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, dan lulus pada tahun 1989. Sapardi sangat aktif di dunia kepenulisan, yaitu semenjak beliau duduk di bangku SMA kelas 2, di mana beliau itu suka merenung, beliau suka mengamati lingkungan sekitar, dan kemudian dari apa yang diamati tersebut, dari apa yang dirasakan tersebut dicurahkannya lewat tulisan, dan akhirnya hingga sampai detik ini banyak karya yang bisa dirasakan juga oleh para pembaca dan para penggemarnya Sapardi. Selain itu, beliau juga suka sebelumnya itu membaca-baca karya sastrawan terdahulu, diantaranya yaitu karyanya W.S. Rendra. Kemudian beberapa karya dari Sapardi yaitu puisi yang berjudul Aku Ingin, kemudian ada puisi Dalam Doaku, kemudian karya yang berjudul Perahu Kertas, Hujan di Bulan Juni, dan tentunya masih banyak lagi karya-karya Sapardi yang bisa dinikmati sampai hari ini. Mengapa saya mengambil Sapardi sebagai salah satu sastrawan idola saya? Jawabannya yaitu karena pada kelas 10 aliyah dahulu, di mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks biografi, di mana pada saat itu memaparkan biografi dari Sapardi, dan juga ada contoh puisi beliau yang berjudul Aku Ingin. Dari puisi tersebut saya langsung suka dengan puisinya, dan menurut saya puisi itu sangat bagus sekali. Bahasanya simple, bahasanya itu biasa tetapi sangat mengena banget untuk dirasakan, majasnya itu sangat bagus sekali. Kemudian ada salah satu juga puisi yang saya sukai dari karyanya Sapardi, yaitu puisi Dalam Doaku. Di situ juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau simbol lambang yang bagus, yang biasa, kata-katanya itu biasa, tetapi ketika disatukan dengan majasnya juga baik, diksinya itu sangat baik, dan akhirnya karya tersebut mampu menggugah selera pembaca, terlebih bagi mereka yang sangat menyukai dunia sastra, yang suka berkutik dengan kata dan bahasa. Tentu mereka pasti merasa bahwa karya itu sangat indah meskipun menggunakan bahasa yang sederhana.
karena dalam karya Sapardi kebanyakan memang menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan bahasa yang sudah dikenal dan bahasa yang tidak terlalu asing. Tetapi karya tersebut bahkan pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan, yang mana penghargaan tersebut juga sangat luar biasa yang didapatkan oleh Sapardi. Di situ kemudian saya itu menginspirasikan Sapardi karena beliau termasuk sastrawan yang berumur panjang hingga usia 80 tahun masih tetap berkreasi, masih tetap bermimpi atau menggeluti dunia sastra, tetap berkecimpung di dunia bahasa, di dunia sastra, bermain-main dengan kata seperti itu. Jadi tidak ada alasan ketika sudah tua atau ketika sudah berumur lebih itu untuk tidak berkarya lagi, karena justru jiwa muda itu yang harusnya lebih bisa, jiwa muda itu yang harusnya lebih tangguh lagi. Masa ya kita mau kalah dengan sastrawan yang dahulu, di mana Sapardi itu meninggal pada usia 80 tahun karena beliau sakit seperti itu. Kemudian yang saya suka lagi dari Sapardi yaitu semenjak beliau duduk di bangku SMA, ketika beliau mulai bergelut dengan dunia bahasa, ketika beliau mulai berkecimpung di dunia sastra, seakan-akan itu mewajibkan beliau untuk selalu menulis apapun itu, menulis dari apa yang dilihat, menulis apa yang dirasakan, menulis apa yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan dari apapun itu. Jadi gimana ya, dari hal itu kita kan bisa mengambil nilai bahwa menulis itu bisa dari manapun, bisa dari apa yang kita lihat, bisa dari apa yang kita baca, bisa dari apa yang kita rasakan, bisa dari apa yang kita pikirkan juga. Dan Sapardi seakan-akan juga mewajibkan dirinya untuk selalu menulis dalam satu minggu itu bahkan tiga tulisan, minimal 3 tulisan seperti itu. Jadi memang jiwa mudanya Sapardi itu sudah sangat ingin untuk bergelut atau berkecimpung di dunia sastra, yang mana hingga akhir perjuangannya tidak sia-sia karena memang banyak karya yang dihasilkan, banyak karya yang bermutu, dan juga banyak penggemar dari Sapardi yang menyukai karya-karyanya. Sekian dari saya, salah satu sastrawan idola saya, dan jangan pernah patah semangat untuk selalu meraih impian. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.